Hai semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Patricia Nilansari. Di sini kita akan mempelajari tentang anatomi fisiologi patofisiologi sistem urinaria. Tahukah kamu apa itu sistem urinaria? Sistem urinaria adalah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Sistem urinaria terdiri dari 1. Ginjal yang berfungsi mengeluarkan sekret atau senyawa yang dihasilkan oleh kelenjar urin. Yang kedua, ureter yang berfungsi menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih. Yang ketiga, kandung kemih atau vesika urinaria yang berfungsi sebagai penampung urin. Yang keempat, uretra yang berfungsi menyalurkan urin dari kantung kemih. Anatomi ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang berada di belakang perut atau abdomen yang berbentuk seperti kacang. Ginjal bersifat retroperitoneal yang berarti terletak di belakang peritoneum yang melapisi rongga abdomen. Di bagian atas ginjal terdapat kelenjar adrenal atau kelenjar suprarenal. Kedua ginjal dibungkus oleh dua lapisan lemak, yakni lemak perirenal dan lemak pararenal yang membantu meredam goncangan. Ginjal orang dewasa memiliki panjang 12-13 cm, lebar 6 cm, dan beratnya 120-150 gram. Ginjal terdiri dari korteks, medula, piramid, columna Bertini, papillaris Berlini, pelvis, calyx minor, dan calyx mayor. Fungsi dari ginjal antara lain 1. Pengeluaran zat sisa organik. Yang kedua, pengaturan konsentrasi ion-ion penting. Yang ketiga, pengaturan keseimbangan asam basa tubuh. Yang keempat, pengaturan produksi eritrosit. Yang kelima, pengaturan tekanan darah. Yang keenam, pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Yang ketujuh, pengeluaran zat beracun. Fisiologi ginjal. 1. Mengatur volume air atau cairan dalam tubuh. Kelebihan air dalam tubuh akan disekresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah yang besar. Kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang disekresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat, sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau kelebihan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit seperti diare atau muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, misalnya Na, K, Cl, Ca, dan PO3. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh yang bergantung pada apa yang dimakan. Campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam. pH kurang dari 6 disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. pH urin bervariasi antara 4,8 sampai 8,2. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme seperti ureum, asam urat, kreatinin, zat-zat toksik, obat-obatan, hasil metabolisme hemoglobin, dan bahan kimia asing seperti pestisida. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mensekresi hormon renin yang mempunyai peran penting mengatur tekanan darah, yakni sistem renin-angiotensin aldosteron yang membentuk eritripoiesis yang mempunyai peran penting untuk memproses pembentukan eritrosit. 6. Membentuk hormon dihidroksi kolekalsiferol atau vitamin D aktif yang diperlukan untuk absorpsi ion Ca di usus. Nefron. Nefron dibagi menjadi dua, satu nefron kortikalis, yakni nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar dari korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. Yang kedua, nefron juxtamedularis, yakni nefron yang
Glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jauh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian dari nefron. A. Glomerulus, yakni suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriol afron bersatu menuju arteriol efron yang berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. B. Kapsula Bowman, yakni bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. C. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tubulus proksimal yang berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. 2. Lengkung Henle yang berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. 3. Tubulus distal yang berfungsi dalam sekresi atau augmentasi zat-zat tertentu. D. Ductus pengumpul atau ductus collectivus yang berfungsi menerima cairan dari nefron yang berlainan. Nefron membersihkan zat dengan cara 1. Filtrasi. Setengah plasma disaring melalui membran glomerulus dan cairan yang terbentuk masuk ke tubulus ginjal. 2. Reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit. Dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. 3. Sekresi. Zat yang berasal dari plasma disekresikan melalui epitel tubulus ke dalam lumen tubulus. Ureter, yakni tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm. Persyarafan ureter oleh plexus hypogastricus inferior melalui neuron simpatis yang terdiri dari 2 bagian. 1. Pars abdominalis yang berada di dalam rongga abdomen. 2. Pars pelvina yang berada di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar yakni jaringan ikat atau fibrosa dan lapisan dalam yakni otot polos. Lapisan dinding ureter terjadi gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang mendorong urin melalui ureter. Urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Memiliki fungsi sebagai reservoir urin yang memiliki daya tampung 200-400 cc. Vesika urinaria mempunyai bagian 1. Apek, dihubungkan ke kranikal oleh urakus atau sisa kantong allantois sampai ke umbilikus atau pusar. 2. Corpus, yang ketiga fundus. Vesika urinaria dipersyarafi oleh syaraf otonom atau tidak sadar. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria, uretra berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita memiliki panjang sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan pembukaan vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Pars praprostatica yang terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica yang terletak di prostat. 3. Pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. 4. Pars spongiosa atau cavernosa sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ekresi.
Proses pembentukan urin. 1. Filtrasi, yakni proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Proses ini terjadi di dalam glomerulus. Zat berukuran kecil seperti glukosa, ion Ca2+, PO4 3-min, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Filtrasi menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor-faktor yaitu 1. Tekanan osmotik, yaitu tekanan yang dikeluarkan oleh air atau sebagai pelarut pada membran semi-permeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. 2. Pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeable memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar misalnya protein dan plasma. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal. Reabsorpsi menghasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Sekresi atau augmentasi yakni proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tak berguna seperti ion H, K, dan NaH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal dan dialirkan ke tubulus contortus collectivus dan selanjutnya dialirkan ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya. Kemudian dialirkan ke rongga ginjal dan dialirkan ke ureter, selanjutnya ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin normal. Jumlahnya rata-rata 1-2 liter sehari. Tetapi beda-beda sesuai jumlah cairan yang dimasukkan. Banyaknya bertambah pula bila terlampau banyak protein yang dimakan. Warnanya bening oranye pucat tanpa endapan. Baunya biasa sampai tajam. Biasanya kurang minum air putih, makan petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme, dan gangguan hormonal. Berat jenisnya sekitar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. 1. Urin terutama terdiri dari air, ureum atau pengurai protein, dan natrium klorida. Jumlah persen air dan benda padat dalam urin adalah air 96% dan benda padat 4% terdiri dari ureum 2% dan produk metabolik lain 2%. Adapun beberapa diagnosa sistem urinaria. 1. Glomerulonefritis, yakni peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, yang ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis dibagi menjadi 2. 1. Glomerulonefritis akut, terjadi akibat infeksi kuman Streptococcus. Timbul hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Pengobatannya bisa seperti istirahat, diet, pembatasan cairan dan garam, antibiotik, antihipertensi, dan antidiuretik bila perlu. Glomerulonefritis kronis ditandai dengan kerusakan ginjal atau kelainan pada urinalisis, yakni tes pada sampel urin, dengan penurunan laju filtrasi glomerulus. Penurunan semua fisiologi ginjal secara bertahap, diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. 2. Sindrom nefrotik. Suatu sindroma yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah.
Nefritis adalah peradangan ginjal yang ditandai dengan hematuria atau darah di dalam air kemih, proteinuria, yakni protein di dalam air kemih, dan kerusakan fungsi ginjal yang tergantung kepada jenis, lokasi, dan beratnya reaksi kekebalan. 4. Gagal ginjal atau renal failure, yakni penyakit di mana fungsi organ ginjal mengalami penurunan. Ginjal tak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium di dalam darah atau produksi urin. Penyebabnya hipertensi, diabetes, sumbatan saluran kencing seperti batu atau tumor, kanker, kista, glomerulonefritis, dan lain-lain. Ciri-ciri gagal ginjal: 1. Kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. 2. Rasa gatal yang berlebih atau kulit ruam dan kering. 3. Tubuh merasa kedinginan. 4. Sesak napas. 5. Sakit di sekitar daerah pinggang. 6. Kencing sedikit atau kencing merah darah. 7. Kelainan urin seperti proteinuria, hematuria, dan bakteri. Gagal ginjal dibagi menjadi 2. 1. Gagal ginjal akut, gejala yang ditimbulkan seperti bengkak mata, kaki, nyeri pinggang yang hebat atau kolik, kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah atau darah. 2. Gagal ginjal kronik, gejala yang ditimbulkan seperti lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, pucat atau anemia. 5. Pyelonefritis, yakni infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal yang disebabkan oleh Escherichia coli, dan gejalanya biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam, menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual dan muntah. Bisa terjadi pembesaran salah satu atau kedua ginjal. 6. Hidronefrosis, yakni penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat, batu, tumor, arteri atau vena yang letaknya abnormal. 7. Batu ginjal, massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, perdarahan, penyumbatan aliran kemih atau infeksi. Batu ini bisa terbentuk di dalam ginjal atau batu ginjal maupun di dalam kandung kemih atau batu kandung kemih. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis atau nephrolithiasis. 8. Vesicoureteral reflux atau aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. 9. Cystistis atau radang kandung kemih yang disebabkan oleh infeksi bakteri, penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama sebagai komplikasi penyakit lain. Sekian video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.